emangnya dia itu ngomong ngejelek-jelekin aku gini gitu. Gue mau tanya, lu mampu gak bos? Lamunanku anjing pales suara gue man. Niatnya emang. sih niatnya tadi aduh Emang niatnya kenapa sih men? Kenapa? Cerita dong kenapa? niatnya sih mau puisi terus mengungkapkan isi hati lewat lagu sih, tapi Lantunan lagu. iya tapi gue nggak bisa nyanyi kan. Dan main gitar juga saya nggak becus sebenarnya mah. Emang problem permasalahannya kenapa sih? Tahu Kalau tahu. ya aneh aja gitu. Kenapa aneh men? Slow aja sih. Namanya juga hidup kan. Enggak kayak anak sekarang melihat bintang indah dan bulan indah kok mereka nggak bisa bersatu gitu. Ya gak bakal bisa bersatu lah. Kan beda men. Tapi Lu mengaco. tapi anak pengen bisa bersatu. Aduh sumpah gue pusing. Maksudnya gimana sih? Ya maksudnya Hmm. maksudnya kayak gini nih. Kan ada peribahasa Ya. ntar ada peribahasa minum kopi sambil merokok itu enak, tapi kok saya nggak bisa. Oh gak bisa menikmati ya. Nggak bisa ngopi sambil merokok. Karena kalau ngopi sambil merokok gini terus susah. Oh iya bener. Terus siapa yang bego tuh? Yang baik kopi. Yang bego kopi ya. Kenapa nggak bisa diminum sambil ngerokok? Kan itu kan cuma kata istilahnya doang men. Enggak kayak gitu potensinya. Ya tapi apa sih ada orang yang saya melihatnya itu sangat indah banget kayak saya itu melihat bintang dan bulan Ke orang itu. iya tapi kok nggak bisa bersatu gitu. Jadi Padahal itu semua indah loh tapi nggak bisa bersatu, kenapa ya? jadi selalu renggang gitu ya. Iya Terus di situasi itu selalu ada problem permasalahan gitu ya men. iya kan, gue bingung sebenarnya gue harus ngomong kayak gimana. Ya cerita aja sih, slow aja. Cuman masalahnya dari tadi gue nggak ngerti lu bikin puisi apaan gitu. Ya itu kenapa yang aku lihat ini indah itu indah tapi kok gak bisa bersatu. Ya sebisa mungkin satuin lah kan. Ya, caranya tuh gimana? Sedangkan kata orang ngopi sambil ngerokok enak tapi nyatanya kan gak bisa. Gak bisa ya, iya bener. Minum kopi dulu baru ngerokok itu baru bisa. Kalau ngopi sambil ngerokok nggak bisa. Gak bakal bisa, iya bener. Berarti ibarat kata kayak gitu ya. Iya. Kalau untuk pribadi gue sih apa ya, ibarat kata ya mungkin ya sulit juga sih untuk kita bersatu itu dikarenakan ya apa ya, jadi gimana sih, jadi sulit men. Sulitnya ya mau gimana lagi gitu, walaupun kita mau menyatukan itu tuh mustahil. Kamu mustahil sih. Iya, namanya juga kan lu tadi bikin puisi bintang sama bulan indah, terus tiba-tiba lu pengen menyatukan, kan aneh gitu. Ya kenapa anak nggak bisa menyatukan gitu? Jadi menurut ente itu susah. Kenapa? Ya susah aja. Susahnya sih gimana ya, kalau dari masalah perasaan, ibaratnya kita suka sama seseorang, tapi dikala seseorang itu belum jodohnya kita, ya mau gimana lagi kan. Walaupun kita berharap
lebih sama dia, terus berharap apa gitu sama dia ya kan. Terus kita selalu meyakinkan gitu ya, selalu meyakinkan diri pribadi kita untuk yang terbaik buat si cewek kita itu. Kalau belum saatnya kita bersatu ya nggak bakal bisa gitu men, setahu gua. Tapi nggak tahu kalau perasaan lu kan beda lagi, dan pikiran lu juga kan beda lagi sama gua. Jadi Tapi bisa nggak itu bintang sama bulan disatuin? berarti kalau misalkan bersatu bintang sama bulan bentuknya bukan bulat ya, kayak shuriken gitu. Nggak tahu, emang bulan bentuknya gimana? Ya kalau bulan bentuknya banyak, ada yang bulat, ada yang kayak bulan sabit gitu, tahu gak lo? Itu kan kalau kelihatan dari pantulan cahaya matahari. Ini makan bulannya. Tahu nggak lo bulan itu kayak apa? Bingung bulan kayak apa emang? Ya itu permasalahannya. Jadi problem permasalahannya dari bentuk bulan tuh kayak gimana gitu ya? Belum, bentuk bulannya aja belum tahu, Ah. tapi kenapa kode itu indah? Dikarenakan kan jadi menghiasi gimana ya, sebenarnya bulan tuh emang kalau dipandang secara ini sih emang bagus juga, emang indah juga sih, apalagi kalau kita di apa ya, di gunung atau di apa gitu kan, lihatnya juga kayak nyaman banget gitu sambil natap bulan sama bintang gitu. Jadi sejuk aja gitu ke hati. Itu yang diperbahasakan malam itu, kalau banyak bintang sama bulan itu ya maksudnya benar-benar indah banget. Ya tapi bisa mengartikan enggak sih? Kenapa kita bentuknya aja belum tahu, tapi kok udah indah kelihatannya? Kalau masalah bentuk, iya sih, ya juga sih sebenarnya ya, aneh juga ya. Iya. Gimana ya, kalau bulan, emang si bulan itu walaupun kita nggak tahu tapi kita merasakan kehadirannya dia itu benar-benar membuat kita merasa dekat gitu ya. Apalagi kalau misalkan di pikiran kita lagi bener apa ya, lagi nggak mood atau kayak gimana, jadi ngerasa apa ya, jadi ngerasa menjiwai banget gitu cahaya bulan itu. Apalagi kalau kita lihat di malam hari sambil menatap bintang, bener-bener indah. Halusinasi. Halusinasi ngaco itu. Emang iya kan? Coba ya lo pikirkan, kalau misalkan lo ada sekarang posisi lo ada di gunung gitu ya. Nah, ntar aku nambahin pakai irama ya, biar omongan lo itu biar enak didengar gitu. Siap. Ya. Terkadang aku suka memikirkan perasaan aku sendiri. Nah, kenapa aku tuh nggak bisa men, selalu bingung, selalu murung, nggak pernah tahu aku tuh harus ngelangkah kemana. Benar-benar sulit untuk dipikirkan kalau masalah itu. Aku pun ngerasa kayak ada sesuatu gitu ya yang belum pernah aku alami, tapi ngerasa udah kealaman banget gitu. Nggak tahu itu problem masalah, sampai sekarang aku belum bisa memecahkannya. Wah, Kenapa nih? lanjut ya. Enak lo cerita tapi lebih ke arah puisi. Kalau ibarat kata orang, dunia itu luas. Bahkan kita bisa menjadi orang yang lebih wah dari sebelumnya. Tapi kenyataannya gue tuh gak bisa men, sulit.
pegel ya. Iya, udah lama nggak main gitar. Aduh. Jadi nggak nyambung ya. Nggak, kalau masalahnya kalau pakai kunci ini, kunci apa? Apaan? Kunci dasar gini, jadi seber. Nah, kan? Gitarnya itu mah yang nggak bisa. Kenapa ya gitar kayak gini ya? Ya nggak tahu. Tuh. Jadi, wah. Wah. Ini nyambung nih gitar ke otak ente. Udah. Ya kita lanjut next cerita aja lah. Aman serius. Gue sebenarnya lagi pusing. Pusingnya kenapa? Nah, karena aneh aja gitu. Bintang indah, bulan indah, tapi kok nggak bisa disatuin? Itu nggak bakal bisa bersatu. Ya mungkin karena dia berbeda juga. Walaupun dia hadir sama-sama gitu ya kan di malam hari. Tapi kan dia tuh benar-benar berjauhan banget. Kenapa kalau dia itu nggak indah? Maksud gua, kenapa kalau dia itu nggak bisa disatuin, kenapa bisa indah di pandangan gua? Ya karena dia saling melengkapi. Tahu nggak lo melengkapi itu kayak gimana? Kayak kata kasarnya gimana tuh ya? Bintang itu si dia dan bulannya itu adalah gue. Jadi gue berkaca ke diri sendiri indah gitu. Kok indah enggak indah, tapi terus gue lihat ke dia indah juga, tapi kok nggak bisa disatuin. Itu maksud gue itu, men. Iya. Cuman hanya bisa dinikmati doang. Ya mungkin kata orang lain, mana gue itu indah apanya anjir. Ya bodoh amat orang lain mau ngomong kayak gimana. Yang penting kita udah mensyukuri apa yang pemberian dari Tuhan. Yang menurut saya itu indah. Ya nggak bisa gitu sih. Kan pandangan orang tuh kalau maksudnya ada yang care, ada yang nggak care juga. Terkadang ada yang nusuk juga, pura-pura baik di depan kita, di depan lu pura-pura manis. Terkadang ternyata di belakang, ya kan? Nah itu kenapa teman gue masih ada yang kayak gitu. Padahal gue nggak ngerasa hidup gue itu musik teman gue, musik gimana ya, meskipun jadi intinya gue itu nggak pernah ngancurin hubungan dia, tapi kok teman gue itu ada aja yang kayak gitu, yang masuk kayak gitu ya. Iya sih, sebenarnya gue heran, teman kayak gitu itu teman kayak apa sih? Dia tuh bukan temen. Kalau temen tuh selalu menghargai, jangankan untuk merusak hubungan ya. Kalau di teman sejati tuh ibaratnya apa ya, selalu ada, selalu hadir. Terkadang kalau lu salah juga dia selalu membenarkan. Kalau itu lu jangan anggap teman lah. Kalau orang kayak gitu tuh apa ya, orang gak jelas kalau kata gue mah. Jadi dia so baik, so care depan lu, tapi ternyata di belakang kan gitu juga ya, ngejelek-jelekin lu, padahal enggak bukti banget gitu kalau lu tuh kayak gini kayak gitu ya kan. Iya. Sebenarnya gue heran sih, teman kayak gitu teman atau teman sih? Itu bukan teman. Tapi dia aku ngaku teman ke gue, padahal gue enggak. Ya udah, makanya lu jangan ngaku teman dia. Dia itu bukan teman lu. Dia tuh ibaratnya kayak bumerang buat lu. Gitu kan. Emang aneh sih kalau seseorang tuh terkadang ngelihat kita suka apa gitu ya. Gue juga suka mikir, kok bisa ada orang yang kayak gitu. Tapi gue mikir lagi, sebenarnya ya namanya juga makhluk sosial, banyak juga ya kan, jadi punya prinsip masing-masing. Tapi kalau kayak gitu banget mah emang bener-bener keterlaluan gitu, aneh juga.
Lu merasa malu nggak Apa? kalau seandainya ya ente yang kayak gitu? Jadi gimana ya, ngejelek-jelekin temen ke pasangannya kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan cenderung, bukan galau karena kita hancur pasangannya ya, tapi kok aneh aja gitu teman kayak gitu. Kalau pribadi gue sih untuk jatuh ke situ tuh gue nggak bisa ngomong apa-apa, dikarenakan jiwa gue maksudnya nggak kayak gitu, tapi gue bisa ngartikan ya seorang tuh kayak gitu tuh gimana ya. Jadi apa ya, kalau ininya nggak lebih dari ini sih, gue nggak kebayang kan kalau misalkan gini ya, ibaratnya lu kan sekarang punya pacar, terus sekarang lu sama pacar lu lagi renggang gara-gara gua gitu ya, ngejelek-jelekin lu atau apa. Di pola pikir gua tuh kayak gitu tuh apa sih faedahnya, baiknya itu apa gitu, apa gua mampu ambil pacar lu dari lu gitu kan. Ya itu sih yang gue bingungin. Masalahnya gitu, kalau gua mampu ya maksudnya sesuai dengan rencana gua gitu untuk menghancurkan hubungan lu, terus gua pura-pura baik ke cewek lu, pura-pura support ke cewek lu gitu ya, pengen menangin hati dia ke gua. Sebenarnya gue pengen bilang gini nih, Apa? jawabannya lu mampu nggak bos? Iya, masalahnya gitu. Kenapa lu nggak bilang kayak gitu? Masalahnya lu mampu gak bos? Tapi dah lah, emang karakter gue itu gimana ya? Apa? Karakter gue itu selain gue itu nggak suka menjelek-jelekin teman gue, ya gue juga nggak mau ribut sama teman gue soal Mas cewek. masalah cewek. Ya udah gitu, masalah cewek kan bisa dijelasin bareng-bareng, bisa dijelasin cara pribadi-pribadi, ngapain harus dibesar-besarin, apalagi dibikin-bikin sosmed kayak gitu. Apa sih gunanya? Nggak ada faedahnya. Apa sih faedahnya bikin status galau-galau gitu di sosmedin? Ya menurut gue itu bukan solusi deh. Yang ada orang yang nggak care sama kita mah, kalau kita bikin status galau-galau kayak gitu, dia itu gimana ya, ngelelece gitu. kayak gini ya. Jadi problemnya kayak gini. Ibaratnya kita bikin status atau story atau dan sebagainya lah, mau di media sosial apa juga, kita selalu ngeluh tentang kehidupan apa-apa. Orang lain yang nonton kalau kita susah ketawa, men. Nah itu. Yang lebih parah ada lagi yang kayak gini. Ada juga yang berdoa ke media sosial. Emang media sosial itu Tuhan dia? Nggak tahu. Sebenarnya aneh gue juga. Kagak tahu tuh. Makanya gue mikir, kok ini orang musiknya sempet dulu gue pernah mikir, maksudnya pernah juga bikin kayak gitu. Ya Allah, kata gue, capek hidup kayak gini terus, capek kayak gini terus, harus ada perubahan dong, harus kayak gimana. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, gue yang goblok apa pola pikir gue emang bener-bener pas waktu itu pengen ungkapinnya di itu kan. Sebenarnya ada apa ya, ada cara gitu. Seharusnya kita jangan ngeluh ke media sosial, apa-apa kita upload, apa-apa kita ceritain gitu. Emangnya orang lain bakal kasihan ke kita? Enggak kan. Yang ada di mereka tuh lihat kita sengsara, lihat kita susah tuh apa ya, jadi malah ngertawain. Kalau lihat kita mampu, kalau lihat kita sukses, atau kalau lihat kita senang gitu, ya kayak ibarat jatuh lagi ke kayak lu ya, pacaran sama si dia gitu ya kan, udah lama banget nih, terus tiba-tiba kan lu punya kenalan teman ya, bahkan bisa diibarat kata udah kayak saudara lah sama lu, pernah ya kan, pernah sekamar bareng, tidur bareng ibaratnya kan, pernah setoilet bareng juga sama lu. Tapi ya gitu ujung-ujungnya, jadi dia tuh ternyata dari dulu juga demen ke pacar lu gitu kan, aneh. Entahlah, dia itu nggak tahu demen ke pacar gua, entah dia itu
ya cuma iseng aja gitu. Dia itu Tapi isengnya men berkelebihan banget gitu. Kalau kayak gitu bener-bener kelebihan banget. ya, kalau kata gue sih orang dewasa itu nggak mungkin sih kayak gitu. Jelas, emang gak kayak gitu. Prinsip orang dewasa itu selalu memperhitungkan apa yang kita bakal lakukan. Kalau orang dewasa mikir dulu, gue pernah kayak gini sama teman gue, masa iya gue harus ngejelek-jelekin dia gitu ya kan, apa untungnya bagi gue gitu ya kan. Yang ada kalau dia tahu gue ngejelek-jelekin lu, yang ada gue malu gitu ya kan. Iya. Seharusnya dia mikir ke situ, tapi kayaknya pikiran dia benar-benar kosong banget itu kan. Yalah, mungkin otaknya lagi dangkal. Lagi miring. Mungkin dia kebanyakan ngepek tuh. Iya. Ngepek ini. Apa sih yang tren sekarang tuh? Apa? Pokoknya banyak lah. Yang sekarang lagi boomingnya tuh. Gak tahu gue ngepek apaan tuh. Pokoknya bentuknya juga aneh. Mungkin dia kayak gitu. Tapi nggak ada pedahnya juga sih. Temen kayak gitu sumpah. Gue aneh. Sebenarnya sama orang kayak gitu tuh aneh. Anehnya masalahnya gitu, men. Apa ya? Tujuan dia tuh apa gitu, kayak gitu tuh. Maksud dia tuh apa? Gue suka bertanya-tanya loh. Bukan lo aja, soalnya korban kayak gitu tuh banyak. Jadi ada gitu, setiap orang tuh kayak gitu ada. Setiap temen gue yang kayak gitu, kayak lu tuh ada. Iya, heran gue mah sumpah. Jadi bertanya-tanya. Sejujurnya gue juga pengen gitu ngomong ke orangnya, tujuan lu apa kayak gini, maksud lu apa gitu ya. Tapi dah lah, dia itu udah dewasa, udah gede. Ya masa otaknya mau dangkal terus. Kalau dipenuhi pikiran kotor-kotor kayak gitu, emang kayak gitu terus dangkal otaknya. Nggak pernah dalam, mikirnya nggak pernah ini. Jadi mikirnya secara sepintas. Lucu kan? Orang kayak gitu tuh bener-bener lucu banget. Iya, kadang gue kesel ya. Kadang gue kesel kok aneh gitu sikapnya kayak gitu. Gue aja nggak ngurusin hidup dia, bodoh lah. Bukan gimana ya, tapi kok dia seolah-olah apa faedahnya gitu. Aneh gue mah, anjing. Kamu sih mah ngomongin. Terus yang lu rasain sekarang gimana, men? Setelah kejadian kayak gitu tuh, maksudnya problem permasalahan temen lu yang kayak gitu ya, yang tadinya lu anggap teman ya, bukan sekarang temen lu, sekarang bukan temen lu lagi. Dulu sih gue gimana ya, penasaran siapa sih orangnya yang ngejelek-jelekin gue, yang pokoknya ngomong aneh-aneh aja tentang gue. Ya dulu sebenarnya gue penasaran siapa sih orangnya. Terus gimana ya, dan setelah gue curiga dan akhirnya gue tahu gitu, ya lucu aja gitu, men. Jadi bukannya otak gue itu marah apa gimana, tapi ya lucu. Sumpah lucu. Aneh. Dibilang emangnya dia itu ngomong ngejelek-jelekin aku gini gitu. Gue mau tanya, lu mampu gak, bos? Iya, masalahnya di situ. Lu mampu gak kalau misalkan lu udah bubar sama dia, ngedeketin cewek lu? Masalahnya itu, lu mampu gak gitu. Kan kalau misalkan gak mampu, yang ada yang malu bukan lu, tapi dia yang malu. Ya, udah mah kehilangan teman, udah mah sama si ceweknya juga nggak pernah direspon gitu ya kan. Nah di situ. Emangnya hidup itu enak kalau sendiri? Gak, bagi gue mah. Gak bisa ngapa-ngapain hidup sendiri. Iya benar. Mati juga kalau hidup sendiri ya gimana? Ya gimana mau nguburinnya? gimana orang mau nyolatin dia? Ya aja sholat dulu terus mati. Gimana ya?
Iya, kalau hidup sendiri sih gini menurut gua. Dia sholat dulu, terus mandi dulu, mandi mati. gali kuburan nih, Gali kuburan sendiri. mandi lagi, mandi mau mati. Udah ditutupin hidung di sini, pakai kapas gitu. Terus dia nyungsep ke kuburan, udah mati sendiri. Udah itu prinsip dia kali. Prinsip dia kalau mau hidup sendiri. Emangnya bisa kayak gitu. Mampu nggak bos? Emang bener-bener parah banget. Gue sampai nggak habis pikir orang tuh kayak gitu tuh emang nggak butuh orang gitu ya. Kayak ibaratnya apa yang dia pikirkan bakal terjadi gitu. Padahal enggak kan? Enggak semudah gitu. Kalau yang dia pikirkan semudah gitu mungkin orang juga mampu gitu. Tapi dia nggak pernah mikir panjang sih sebenarnya. Dia cuma mikirnya kayak bos yang perutnya besar. Apa-apa serba bisa. Kan biasanya orang dipanggil bos terus biasanya perutnya itu pada besar gitu. Jadi emang banyak uang, bisa kebeli ini kebeli itu. Tapi kalau endingnya kayak gitu, mampu sendiri dan nguburin sendiri, lu mampu gak bos? Tawa gue. Padahal lu udah baik banget ya ke dia ya. Ibaratnya udah baik banget lah. Gue sih nggak pernah ngerasa sih kalau gue pribadi, tapi nggak tahu gitu kan, setiap manusia ada kesalahan. Tapi menurut pribadi gue dan ingatan gue itu nggak pernah ngerugiin dia, nggak pernah nyakitin dia. Bahkan gue itu respect gitu kalau dia mau gimana ya, mau pacaran kesini situ gitu ya. Terus gue juga tahu ya, gue juga respect sama dia, ngedukung. Tapi kok endingnya ke gue kok begitu. Setelah lepas dari Lupong dianya kayak gitu ya. Aneh. Lucu aja. Iya, orang tuh kayak gitu tuh aneh. Aneh banget. Jujur gue pengen nanyain ke dia maksudnya apa, tujuannya apa, terus bisa punya pikiran kayak gitu tuh apa. Sebenarnya gitu. Simpel aja sih nanyainnya, lu mampu nggak bos? Udah itu, udah itu aja ya. Semua itu. Nanti gue mau update status gue mampu nggak bos? Tapi sekarang dia mikir gak lah ya ke lu kalau misalkan ketahuan sama si Ipong gimana ya? Dia mikir kayak gitu gak ya sekarang ya? Enggak tahu. Gue sempet mikir ke situ. Kalau sebelumnya dia belum ngejelek-jelekin gua udah ngomong kayak gitu, berarti dia tuh dewasa. Kalau dia mikirnya udah ngejelek-jelekin gue baru mikir gitu, ya otaknya dangkal. Enggak, itu mikirnya aduh gue ngerasa bersalah banget udah ngomong gini padahal faktanya enggak gitu ya kan. Kalau dia dewasa ya udah bilang aja langsung ke gue, seharusnya maaf, udah cukup. Seharusnya dia datang ya. Iya. Seharusnya dia ngerasa kalau dia punya salah ke lu gitu atau kayak gimana, seharusnya dia ada. Sumpah gue mah gimana ya? Enggak marah kayak gimana ke dia, enggak sama sekali. Marah benci enggak, cuma gue mau ketawa aja gitu. Lucu. Ya gue juga ngomong lu mampu nggak bos, ya gue juga bukan sombong, bukan karena gue itu mampu, bukan. Iya. Tapi kan endingnya kalau dia hidup sendiri terus nguburin sendiri, lu mampu nggak bos? dan kalau misalkan gini men, jadi dianya kayak gini nih, udah ibaratnya lu udah putus lah sama pacar lu ya kan. Nah terus masalahnya dia mampu gak bos kalau misalkan ngambil perasaannya si cewek lu yang udah bubar sama lu gitu. Masalahnya di situ kalau gimana kalau misalkan dia nggak mampu gitu, nggak bisa, yang ada kan dia malu gitu. Aneh gue sama orang kayak gitu tuh aneh. Heran gue. Pernah sih gue ngalamin juga problem permasalahan tuh, pernah kayak gitu sama teman, pernah ada jelek-jelekin, cuman prinsip gue bodo amat gitu ya. Cuman gue sempat nanya juga maksud lu apa atau apa, tapi dia nggak jawab gitu, nggak jawab gini ketawa aja kayak ngerasa nggak bersalah gitu.
Ada yang nelfon tuh siapa? Coba lihat dulu. Cuman SMS di apa